bangun negeri kita yang lebih baik, damai dan sejahtera. Dan acara ini juga live di YouTube dan Zoom meeting untuk khusus buat Prof. Agus yang dari Purwokerto karena tidak bisa hadir secara fisik. Sekian terima kasih dari kami Gogo Bangun Negeri. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan saya Arnoldus. Saya akan memimpin jalannya acara kita sebagai moderator. Diskusi kita pada siang hari ini diselenggarakan oleh Gogo Bangun Negeri. Ya, sebelum kita mulai, kita beri aplaus dulu terhadap Gogo Bangun Negeri. Ya. Gogo Bangun Negeri mengambil tema tentang korupsi versus pemerasan, urgensi mana, begitu ya. Buat saya, korupsi versus pemerasan bagi saya kedua-duanya adalah hal yang urgent. Ya, oleh karena itu perlu ditangani ya, secara cepat dan tepat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara kita ya. Baik, sebelum kita memasuki diskusi kita pada siang hari ini, saya mohon izin untuk sebagai pengantar untuk diskusi kita pada siang hari ini. Ya. Saudara-saudari yang saya hormati, ya, yang hadir di ruangan ini ataupun pemirsa yang bergabung di dalam live YouTube ataupun di dalam Zoom meeting kita, pada siang hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tengah menjadi sorotan dalam berita, yaitu kasus Menteri Pertanian SYL, ya, yang terkait dengan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kabar ini tidak hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga telah berdampak pada lingkup yang lebih luas, termasuk institusi pemerintah dan para pemimpin politik yang ada di Indonesia. Kasus ini bermula dari penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ya, di rumah dinas Menteri Pertanian pada bulan September tahun 2023. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah uang yang sangat besar, mencapai 30 miliar, serta mata uang asing, bukti transaksi keuangan dan barang-barang berharga. Ya. Selain itu, lebih dari itu, ya, kasus ini juga melibatkan dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Namun kabar ini tidak berhenti pada situasi tersebut. Terdapat dugaan pemerasan yang melibatkan pemimpin KPK terhadap Menteri Pertanian. Dan kasus ini telah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya. Hal ini menjadi sorotan utama dalam pemberitaan akhir-akhir ini. Baik, dalam diskusi kita hari ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai implikasi kasus ini terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya. Apa dampak dari kasus ini terhadap kepercayaan masyarakat, terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan pemimpin politik? Bagaimana juga kasus ini mempengaruhi tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia? Dan yang tak kalah penting, apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini untuk memperkuat perjuangan melawan korupsi di negeri ini? Baik, dalam diskusi ini kita akan membedah secara tajam serta mendengar berbagai sudut pandang dan pendapat yang berbeda mungkin, sehingga kita dapat lebih memahami kompleksitas masalah ini. Terkait dengan fenomena ini, maka Gogo Bangun Negeri ya, dengan inisiatif mengangkat topik kita adalah korupsi versus pemerasan, urgensi yang mana. Baik, saudara-saudari yang saya hormati, telah hadir di ruangan kita
untuk diskusi hari ini tentu saja merupakan pakar di dalam bidangnya, terutama bidang hukum. Yang pertama kita sambut Bapak Profesor Dr. Romli Atma Sasmita, SH LLM. Selamat siang, Prof. Dan yang pembicara kita kedua adalah, ini gabung di dalam Zoom kita, ada Bapak Profesor Agus Sorono, SH MH. Selamat siang, Prof. Selamat bergabung dalam Zoom. Dan pembicara kita yang ketiga adalah Bapak Dr. Emrus, adalah pakar komunikasi politik dan dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP UPH. Baik, tidak berlama-lama lagi, sebelumnya kita beri tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita pada siang hari ini. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada ketiga pembicara kita, waktu mungkin sekitar 15 menit untuk memaparkan materi. Yang pertama akan dibawakan oleh Profesor Romli. Ya, Profesor Romli akan pembicara pertama, dan pembicara kita yang kedua adalah Profesor Agus Sorono, dan pembicara kita yang ketiga Dr. Emrus Yoni. Untuk waktu dan kesempatannya saya berikan kepada pembicara. Baik, terima kasih kepada penyelenggara sudah mengundang saya hari ini. Itu kehormatan karena baru pertama kali saya ikut-ikut di podcast begini ya. Biasanya seminar gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi bagi saya ini kesempatan. Karena sudah lama saya nggak banyak bicara kan. Kemarin pertama tuh seminar di Kementerian Hukum HAM. Pertama lagi diundang, sudah 9 tahun nggak naik ke panggung, ya, ini kedua kali berarti. Yang ketiga menarik perhatian, pembelajaran. Kita 76 tahun merdeka, ya kan? Apa yang kita dapat dari pemberantasan selama ini, ya, ada dua. Satu nihil, yang kedua memang ada lah keberhasilan, tapi tidak signifikan. Contoh anggaran biaya KPK itu 3 triliun, hasilnya 1 triliun. Kejaksaan lebih bagus. 12, dia dapatnya 12 triliun. Jadi kelihatannya kejaksaan sekarang lebih hebat, ya. Ya karena jaksa agungnya hebat, berani gitu kan. Ya, dibanding yang kemarin. Tapi nggak apa-apa, pembelajaran kita mengatakan bahwa perjuangan memberantas korupsi itu disebut juga unending problems. Akan terus ada selama birokrasi kita syahwatnya untuk punya uang banyak itu masih ada. Manusiawi kan. Tapi kan kalau caranya kotor ya bukan lagi manusiawi kan. Justru ini korupsi ini sudah dipatok ya ke tahun 98 itu kejahatan yang luar biasa. Extraordinary crimes. Oleh karena itu langkah-langkahnya itu harus ekstra. Cara lain nyadap tanpa izin ya kan. Kedua tidak ada SP3 dulu tuh. Ya kan, keempat dia bisa ambil alih perkara itu dari kejaksaan dan kepolisian. Itu semua tidak terjadi ternyata dalam praktek. Karena kita lupa bahwa 5 pimpinan KPK itu bukan malaikat lagi. Dulu kita pikir malaikat setengah manusia setengah malaikat. Ternyata nggak bisa. Jadi 1, 2, 3, 4 sekarang sama. Jadi 3 makin kacau. Sama BB itu saya dari hukum ya. Kalau masyarakat kan lihatnya ramenya tuh. Kalau saya lihat hukumnya bener enggak? Enggak bener. Nih hari ini saya katakan lagi 36 tersangka zaman mereka itu, ya kan? Bukpernya kurang. Bukan 1, 36. Karena saya dilapori sama Ruki depan semua pimpinan, saya ingat itu. Ya harus terus terang. Ya. Tapi yang terjadi itulah
belum pemerasan, ya kan? Pemerasan ini. Jadi pemerasan bukan hari ini aja. Sejak Juli 3 itu sudah ada. Ya kan? Apalagi polisi. Buat polisi pemerasan itu secara umum ya, biasa kok. Kenapa? Di luar biasa. Ya kan? Tapi ini menjadi luar biasa karena pimpinan KPK punya pangkat jenderal, pensiun tapi jenderal. Itu kan masalah. Yang harus membasmi korupsi melakukan sesuatu kejahatan, baru dugaan ya, belum terbukti nih. Kita lihat, tapi bagi pimpinan KPK dugaan saja sudah cemar. Pimpinan KPK, kalau polisi biasa, Polres biasa, ada masalah. Ini masalah kita loh. Jadi penyakit dari bawah sampai ke atas ternyata sudah ada. Orang kan ribut sekarang korupsi, ya. Coba mantan Menteri Pertanian, saya lihatnya gampang. Kalau dulu zaman jilid 3 ya, ada yang begini aja koruptor, apa yang disebut? Pasti perlawanan balik koruptor, corruptors fight back, ya kan? Kenapa sekarang nggak kedengeran lagi itu? Dari mantan-mantan pimpinan KPK, ya kan? Nyerang terus ke Pak Firly, tapi dia sendiri lupa, dia sendiri memang kok bersih enggak, ya. Nah itu yang saya lihat. Jadi sayang, saya tuh secara etis ya nggak boleh, tidak boleh mantan pimpinan mengkomentari pimpinan yang sekarang, nggak boleh. Etika. Tapi kan pers senang yang begitu sekarang, ya. Medsos biarin aja, pokoknya rame, ya kan. Nah itu. Tapi ini beliau-beliau ini saya lihat, ya udahlah, saya bilang yang lalu udah minggir aja dah. Lihat yang sekarang ke depan. Bagaimana KPK, saya udah bilang tuh di semalam kemarin, 2 pilihan KPK, eksis lanjut tapi dengan dibongkar habis atau bubarkan aja KPK. Pilihannya 2, dan itu sudah saya sampaikan ke Pak Firly. Kalau bapak gini terus 2026 bubar, kalau enggak ini lembaga ini bongkar habis, ya kan. Itu pilihannya. Kalau bermasalah kasus Anies Baswedan, Formula E, ingat nggak? Kasus yang kemarin-kemarin banyak Pak, impor gula di perdagangan, malah Kejaksaan Agung yang masuk, ya kan. Johnny Plate malah Kejaksaan Agung yang masuk. Lalu KPK di mana? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan ini kan besar. Masyarakat menunggu tapi nggak ada hasilnya, malah terbalik, ada pemerasan dugaan. Saya percaya nggak percaya, saya tuh mikir kok aneh, kok bisa gitu. Ya kita kan manusia ya, ada aja kelemahan, tapi janganlah dibawa-bawa. Ya, jadi ini satu. Jadi pembelajarannya tetap aja korupsi tidak akan sirna kalau Undang-Undang 28/99 penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN itu yang kita buat waktu itu, kita desain sebagai pencegahan, strateginya tidak dijalankan. Karena ketika itu saya ingat begitu draft undang-undang KPK masuk ke DPR, KPKPN dibubarkan. Masih ingat KPKPN dulu? Dibubarkan. Gara-garanya simpel kalau saya lihat. Karena Pak Yusuf Shakir tiap hari ya, pimpinan KPK berteriak-teriak, nanti saya periksa Megawati Presiden kekayaannya. Dengar ya? Saya udah bilang hati-hati itu ngomong. Masih dibubarin, bener dibubarin. Jadi masuklah ke gerbong KPK, ya kan? KPK itu udah kita siapin strateginya penindakan. Jadi kalau strategi pencegahan berhasil, LHKPN kita diperiksa, diteliti, kan begitu perintahnya. Baru kan dipanggil nih, lebih kita akan mencegah diri kita untuk jadi. Tapi ini gagal masuk gerbong KPK, nah KPK-nya keberatan tuh masinis. Makanya pencegahannya tertinggal. Saya tanya di KPK, kenapa nih? Laporan-laporan saya dulu kan dirjen, waduh Prof, nggak ada orangnya. Jadi ngapain? Tumpukin di gudang. Saya bilang ya udah, ini cerita ya. Biar aja didengar orang lain, memang begitu kok masalahnya. Biar nggak apa-apa. Kita harus terbuka kok. Nah, jadi strategi yang dirancang 98
gagal total. Nah kita harapkan penindakan aja lancar gitu kan. Ya itu tadi, tersendat-sendat. Kasus Boeing, Garuda, masih ingat Emir Syahsatar? Yang nyuap bukan itu, yang nyuap pabrik Boeing di sana. Pabrik Boeingnya nggak diapa-apain. Nah ini masalah. Padahal KPK punya power ya, punya kerjasama, tapi tidak terjadi. Jadi ke depan dari pembelajaran itu ya, kegagalan yang saya katakan kegagalan ini ya, kita harus menghitung-hitung lagi. Pendekatan kita bukan lagi membalas. Sejauh mana keberadaan lembaga-lembaga ini memberikan kontribusi yang positif buat pembangunan. Apalagi sekarang, semua investor asing selalu mengeluh soal kepastian hukum. Tidak mau masuk karena kepastian hukumnya nggak jelas. Dalam segala hal, bukan hanya dalam korupsi. Kepastian hukum dalam perizinan, ya kan? Diputar balik. Sekarang udah pakai digital, ya. Bagus sudah, lumayan dengan cara itu. Nah, jadi kalau kita kembali ke korupsi pemerasan, ini ya, di undang-undang korupsi disebut pemerasan itu ada di bawah undang-undang korupsi, tapi termasuk tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. Disebut juga ya bahwa perkara tindak pidana korupsi adalah perkara yang didahulukan. Kenyataannya apa? Sama-sama digarap. Itu kan keliru. Bagaimana sama-sama? Harusnya biarkan dulu korupsinya berlanjut, kemudian pemerasan. Tapi kan masyarakat maunya dua-duanya dihajar, ya kan? Nah ini yang bakal menimbulkan bukan berhasil, konflik. Bagaimana seorang pimpinan KPK bisa bekerja aman, ya, konsentrasi fokus pada korupsinya, padahal dia berumur juga pemerasan. Nah gimana ini? Nggak, orang diperiksa tapi orang harus kerja. Karena belum tersangka dia. Belum tersangka sampai sekarang. Makanya saya tanya Pak Karyoto, kenapa? Bilang aja SP3 tersangka jadi jelas. Ya kan? Ini belum, ngambang. Nah ini yang membuat, nanti lihat ya, penegakan korupsi juga Kementerian Pertanian tak akan terhambat-hambat, tertunda-tunda itu. Nah makanya saya tuh kadang-kadang berpikir, kok ini teman-teman yang sekarang di luar itu, LSM lagi itu, kok gak berteriak? Ini koruptor fights back. Kan dulu gitu caranya, sekarang diam. Nah sayang itu. Jadi ini saya himbau juga ya kepada sekarang nih kesempatan pada Kapolri, hentikan itu pemerasan, hentikan. Undang-undangnya mengatakan perkara korupsi perkara yang didahulukan. Jelas di undang-undang tentang korupsi. Jadi kalau ini seluruh dilakukan, pelanggaran-pelanggaran itu undang-undang juga gimana? Menyelesaikan satu persoalan tapi melanggar undang-undang yang memerintahkan ini dulukan dulu, itu belakangan gitu kan. Kalau bersama-sama ada ceritanya tuh di undang-undang itu jelas. Kalau KPK sudah duluan berhenti polisi. Itu ada. Jadi saya bilang ini gimana ya? Ya satu sisi kok di blow up habis itu yang mana pemerasan, tipikornya jadi lenyap. Dan yang harus tahu lawyernya mantan itu Febri, Donald Faris, ya, Sarumala, Aritonang, yang dia orang KPK juga, mantan. Pertanyaan saya, nah, bagaimana bisa, ya, pengacaranya mantan KPK, yang lagi kerja itu KPK, bagaimana bisa konflik kepentingan, nggak boleh. Harusnya mundur tuh Febri CS. Bilang sekarang Mahkamah Konstitusi Ketua MK konflik, itu sendiri yang depan mata lu nggak kelihatan. Konflik Pak, nggak boleh Pak. Saya mantan KPK, membela juga untuk melawan KPK, nggak boleh. Harus mundur. Itu pelanggaran
Jadi ini kode etik kita udah kemana-mana nih. Ya, biar didengar tuh sama Ferry. Mundur nggak mau ngapain? Katanya mantan KPK punya integritas, ya kan? Punya profesionalitas, udah nggak bener. Limpahkan ke yang lain. Konflik Pak, kenapa nggak konflik? Bagaimana perkembangan pemeriksaan perkara, ya, dan arah kemana strategi KPK nggak diketahui sama yang disebut calon koruptor itu yang udah gimana. Nah ini juga sebaya. Jadi ini saya harus terbuka, maaf ya, harus saya terbuka. Ya, ini kan maksudnya pembelajaran pada publik, bukan hanya buat kita, pada publik bahwa itulah yang terjadi. Jadi artinya apa? Pernah korupsi itu jadi ajang pembalasan dendam. Jadi ajang juga untuk menghajar lawan politik. Kelihatan. Suka nggak suka iya, ada buktinya kok. Mau diapakan kita? Mau diapakan? Makanya terus terang ya, kalaulah kita, pemimpin kita, ini udah 5 pemimpin, 7, 6 ya, itu sayang pada negeri ini bahwa benar negeri ini negara hukum, pasti dia dengerin tuh masalah hukum, advis dari Jaksa Agung ya, Mahkamah Agung. Enggak didengerin, jalan aja. Jadi benar saya membaca referensi banyak bahwa hukum dan kekuasaan itu dua sisi dari mata uang, ya kan? Jadi anarki itu karena memang kekuasaan tidak mau dibatasi oleh hukum, begitu Pak. Atau kekuasaan menggunakan hukum sebagai alat. Nah ini yang terjadi semua. Ya, MK itu sama, cermin dari hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Padahal orang hukum ya, hukum kita, yang penting itu prosedur, proses mencapai tujuan, bukan tujuan. Menghalalkan proses, nggak boleh. Ya itu bahasa Belanda itu nggak boleh. Itu hukum. Kalau udah mengatakan yang penting tujuan tercapai, kan hukumnya juga ada beres. Itu terbalik itu. Ya ini. Jadi itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Poin yang saya dapatkan dari pemaparan dari Prof Randy juga mengatakan bahwa ini menjadi afirmasi jadi judul kita ya, korupsi versus pemerasan, urgensi yang mana. Tadi Prof mengatakan bahwa seharusnya itu proses korupsi tadi harus dijalankan terlebih dahulu, baru kita berbicara tentang pemerasan begitu ya. Nah ini menjadi izin untuk bertanya terlebih dahulu ya. Nanti kita buka dengan 2 pertanyaan. Ya, saya izin untuk menyampaikan pertanyaan pertama. Menjadi pemikiran saya, mengapa proses tentang korupsi ini muncul terlebih dahulu, baru setelah itu munculnya adanya dugaan pemerasan. Boleh diberikan ini? Tanya mengapa? Ya, kalau kita dalam posisi tersangka, ya kita kemudian kena pada si A yang bakal meriksa. Waktu ketemu itu 8 badminton ya, saya nggak tahu. Kira-kira begini, jangan diterusin nih Pak. Kira-kira begitulah kira-kira. Bukan masalah lain, pasti dia akan minta mau ngapain jauh-jauh ke lapang badminton di Uber. Kalau enggak pengen deal. Jadi deal datangnya dari siapa? Nggak mungkin lah ya. Karena deal itulah maka terjadi negosiasi. Negosiasinya kemungkinan ya terjadi juga transaksi. Jadi pertanyaan saya, maling teriak maling kan? Nah ini masyarakat ngerti nggak sih? Makanya ini kadang-kadang, dan kebetulan di undang-undang korupsi dikatakan perkara korupsi perkara yang didahulukan. Baca. KPK sendiri nggak baca kali. Apalagi polisi nggak baca.
Jadilah seperti ini. Ada pendapat masyarakat, dibenturkan sekalian, rame, ya kan? Itu masalah kita. Jadi kita bicara tapi hukumnya nggak ditinggalin, nggak dibaca. Ini masalah kita loh. Jadi ini kisru rame karena masing-masing itu tidak pernah baca yang benar undang-undang. Udah dibikin undang-undang, nggak dibaca. Ini masalah kita ya. Ya itu ya jawaban saya. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Ya, baik, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, mungkin kita lanjut dengan pembicara kita yang kedua, yaitu Prof. Agus Surono. Mohon izin Prof untuk menyampaikan pemaparannya. Salam Pancasila. Saya selalu salam Pancasila, Prof, karena saya dari Universitas Pancasila, Prof. Itu yang pertama, saya salam takzim saya kepada guru saya, Prof. Romli, dan juga senior saya, Bang Emrus, yang selalu kita tidak henti-hentinya untuk menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan, tidak ditambahi, tidak dikurangi, karena pada hakikatnya kita harus menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan dengan cara yang benar dan kemudian dengan cara yang tetap sesuai dengan etika. Ini yang penting. Yang kedua, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Romli. Tadi sebenarnya sudah ditegaskan judul diskusinya korupsi versus pemerasan, urgensi yang mana. Di dalam norma peraturan perundang-undangan yang ada, ya saya kira sudah jelas tadi sudah disampaikan oleh Prof. Romli bahwa perkara-perkara korupsi atau perkara pokoknya itu mesti harus yang mesti harus dipahami betul. Nah, dalam kerangka itu saya ingin menyampaikan bahwa di dalam proses hukum, meskipun masing-masing punya kewenangan, ya katakanlah punya kewenangan, KPK punya kewenangan, polisian punya kewenangan untuk melakukan, maka mestinya hal ini harus dilakukan apa yang disebut dengan koordinasi dan supervisi berkaitan dengan proses hukum yang berkaitan dengan kasus itu. Nah, tentu di dalam kaitannya dengan implementasi apa yang disampaikan tadi ya berkaitan dengan mana perkara yang harus didahulukan harus berpedoman kepada dua asas penting di dalam hukum acara pidana. Yang pertama adalah asas prudent atau asas kehati-hatian. Maksud implementasi asas kehati-hatian ini adalah tentu yang tadi dicatat oleh atau yang disampaikan oleh Prof. Romli itu bahwa harus dilihat norma hukumnya yang ada dalam undang-undang mana kalau ada perkara korupsi ataupun perkara yang ada kaitannya dengan perkara yang lainnya yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Mana yang harus didahulukan? Nah, oleh karena itu dijadikan sebagai dasar implementasi dari asas prudent atau asas kehati-hatian itu. Kemudian yang kedua, selain ada asas prudent atau asas kehati-hatian itu, tentu yang paling penting tidak boleh lupa adalah prinsip due process of law-nya itu benar-benar harus diterapkan. Kalau dalam proses penanganan perkara-perkara pidana pada umumnya kan mesti harus ada bukti permulaan yang cukup. Jangan sampai kemudian penegakan hukum ya mengabaikan hal itu hanya karena adanya ego institusi atau ego lembaga penegakan hukum yang sama-sama menyatakan punya kewenangan untuk melakukan proses hukum. Nah, ini yang saya kira hal ini tidak boleh kemudian terjadi. Karena apa? Karena ini kan ditonton, dilihat, dicermati, diperhatikan oleh publik. Masyarakat melihat ini seolah-olah antar lembaga hukum ini saling bersiteru berkaitan dengan hal ini. Mestinya ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, kalau memang dalam proses penegakan hukum yang tadi korupsi yang harus didahulukan, kemudian pemerasannya setelah kemudian proses hukum korupsinya itu bisa dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara yang sesuai dengan KUHP maupun hukum acara pidana yang berlaku dalam undang-undang di luar KUHP, maka barulah kemudian dilihat lagi
berkaitan dengan kasus yang memang ini ada kaitannya dengan soal pemerasan. Karena melihat soal pemerasan itu gampang sebenarnya, ya, bahwa gampang sekali dalam artian pertanyaan yang sangat paling mendasar, kapan sih terjadinya pertemuan itu? Apakah pertemuan itu sudah dilakukan pada waktu yang bersangkutan yang kemudian sudah ditersangkakan sebagai pelaku diduga melakukan suatu tindak pidana korupsi, atau pertemuan itu sudah terjadi sebelumnya, ya, yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang ditangani. Nah, ini kan masyarakat juga harus cermat juga, dan aparat penegak hukum, ya, terutama yang sedang menangani kasus pemerasan ini juga harus cermat juga. Tidak boleh kemudian dipaksakan sehingga terkesan bahwa ini seolah-olah perkara ini adalah perkara yang sangat luar biasa yang harus segera untuk dilakukan proses hukumnya yang kemudian berujung kepada proses. Saya sampai detik ini yang saya pahami masih sulit penyidik untuk menemukan bukti permulaan yang cukup dalam kasus pemerasan ini. Sehingga ini yang mestinya harus benar-benar hati-hati sekali dalam menangani kasus ini. Asas prudensinya benar harus dipenuhi, asas due process of law-nya juga demikian, sehingga tidak perlu terjadi drama-drama yang sangat luar biasa. Nah, catatan saya yang terakhir bahwa setiap perkara-perkara korupsi yang tadi sudah disinyalir oleh Prof. Romli, bahwa terutama berkaitan dengan soal sektor yang berkaitan dengan perizinan, sumber daya alam, dan lain-lain, ya, terutama ini sektor pertanian, ini banyak bermula dari adanya soal masalah izin yang tidak sesuai. Nah, sebenarnya perangkat hukumnya yang sebenarnya yang selalu Prof. Romli dari tahun 99 saya pikir desain untuk pencegahan korupsi ini memang belum berjalan sebagaimana mestinya, Prof. Saya sudah nulis buku 2, Pendidikan Anti Korupsi dan Budaya Anti Korupsi. Nah, ini yang mestinya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, ya, terutama baik itu oleh KPK maupun aparat penegak hukum yang lainnya. Saya terus terang memang banyak mendorong kasus penyelesaian yang diselesaikan oleh Kejaksaan Agung, Prof. Romli, terutama berkaitan dengan soal adanya satu tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara. Kenapa demikian? Karena ini justru yang sangat luar biasa, yang kemudian akhirnya mestinya ini menjadi modal pembangunan, ya, untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, menjadi hal yang selama ini banyak diabaikan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi, ya, teman-teman di Kejaksaan Agung yang sudah, karena saya yakin Prof. Romli, pencantuman norma di dalam pasal 2 ayat 1 maupun pasal 3 itu yang mencantumkan frase unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bukan serta-merta hanya untuk gagah-gagahan saja. Pasti pembentuk undang-undang ada maksudnya. Maksudnya apa? Memang sudah disinyalir sedemikian rupa bahwa akan terjadi suatu tindak pidana korupsi yang notabene akan merugikan tidak hanya keuangan negara tapi perekonomian negara. Saya kira ini catatan-catatan saya. Sekali lagi saya menambahkan, menguatkan apa yang disampaikan oleh Prof. Romli bahwa proses penyelesaian hukum di dalam 2 kasus ini, ya, korupsi versus pemerasan, ini urgensinya adalah yang korupsi yang harus diprioritaskan atau yang didahulukan, ya. Yang kedua adalah harus benar-benar dilaksanakan secara prudent dan menerapkan asas apa yang disebut dengan due process of law. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof atas pemaparannya. Prof Romli, ada yang mau ditambahkan? Baik, Agus, perkenankan saya ya komentar, boleh kan? Ya, Pak Agus, boleh kan? Jadi gini, soal perekonomian unsur, bunyinya kan kerugian negara atau jadi salah satu perekonomian kerugian negara itu paling sering digunakan baik KPK maupun kejaksaan. Tapi yang unsur satu lagi perekonomian belum pernah.
Kejaksaan Agung punya inisiatif ketika Jampitsusnya Ali Mukartono menghubungi saya, bertanya karena saya yang buat waktu itu dengan tim, apa maksudnya? Saya bilang ada di penjelasan, baca aja. Nggak jelas Prof, memang panjang. Memang sengaja nggak jelas, kan ahli bisa. Akhirnya ahli ekonomi dari UGM, Radipto itu. Saya usulkan, udah Pak Radipto tanya. Nah begitu ditanya, Pak Radipto ya sebagai ahli ya, dia harus menjelaskan. Dalam pertimbangan hakim itu dikutip penjelasan dari saudara Radipto. Tapi bagi saya orang hukum yang lebih mementingkan kepastian hukum dan keadilan itu belum pasti juga ini. Perekonomian negara itu definisinya diterjemahkan dalam putusan hakim kasus Jiwasraya ya. Itu juga belum jelas bagi saya. Kenapa? Perekonomian itu sangat erat hubungannya dengan stabilitas global yang selalu fluktuatif. Nah sekarang tanya, kapan kita bisa mancing ikan kalau ombaknya kenceng? Fluktuatif. Kalau kerugian jelas, ada undang-undangnya. Undang-Undang 1 2004 Perbankan Negara yang tentang kerugian negara ada berkurangnya uang, bla 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 yang nyata dan pasti. Dan satu-satunya lembaga yang bisa menghitung adalah BPK atau auditor independen lain yang harus disetujui diklat oleh BPK. Ya kan? Jelas, hitungannya adalah standar perhitungan kerugian negara ada. Tapi tidak ada standar penghitung kerugian perekonomian negara. Jadi itu pun masih debatable ini cerita ini. Yang pertimbangan putusan Jiwasraya. Karena apa? Kepastiannya juga nggak pasti. Karena tidak ada pembanding. Selain Radipto harusnya juga digunakan oleh hakim ya atau lawyernya itu pendapat ahli lain. Kan banyak ahli ekonom lain. Tapi enggak. Nah ini masalah. Karena saya tahu kalau itu terjadi hakim makin bingung kan yang mana yang benar nih. Tuh. Jadi Pak Surono ya Agus, saya masih bertanya-tanya ini soal unsur perekonomian negara. Karena satu-satunya sejak dulu ya, tahun 99 perkara korupsi sampai sekarang, yang terjadi sejak tahun 71 itu, kerugian negara itu yang mengemuka. Perekonomian tidak dicoba oleh Kejaksaan Agung, berhasil dengan perkara Jiwasraya. Dan itu akan menjadi presiden ya bagi perkara yang lain yang akan datang. Nah ini harus dijelaskan. Harus ada pendapat pandangan ahli ekonom lain. Apakah sudah benar ini perhitungan? Karena saya sudah beritahu kejaksaan bahwa ya perekonomian negara itu fluktuatif tergantung dari stabilitas global seperti sekarang. Kapan kita mengatakan rupiah itu bisa stabil lawan dolar? Kan enggak, naik turun jeblok malah kemarin ya 16.000. Jadi itu penjelasan saya. Jadi kita memang harus mereview kembali. Ya, mereview kembali. Dan diketahui ya, harus diketahui oleh umum, pasal 2 dan 3 sudah dicabut oleh undang-undang hukum pidana yang baru. Dicabut. Dipindahkan masuk ke KUHP. Pasal 603 untuk pasal 2, 604 pasal 3. Apa artinya? Bahwa korupsi bukan lagi extraordinary crimes. Tidak lagi. Karena tidak menjadi delik khusus. Lex spesialis. Enggak lagi. Ya kan? Tidak lagi. Karena kalau sudah dicabut pasal 23 dikembalikan ke KUHP itu maksudnya dipindahkan lagi jadi lex generalis. Nah ini misi pembentuk KUHP termasuk almarhum kawan saya Prof. Muladi juga maunya seperti itu. Kita rekodifikasi seluruh nanti ke depan delik khusus itu nggak ada lagi masuk delik umum. Terorisme masuk ke sana. Cuci uang masuk lagi di KUHP sekarang. Jadi ke depan nih 2026 tanggal 2 Januari nggak lagi kita bicara korupsi extraordinary crimes. Implikasi nih. Buat apa ada KPK? Cukup kepolisian, cukup kejaksaan saja kan begitu. Karena dulu adanya KPK
Karena ini masalah kejahatan luar biasa dan bahkan merugikan perekonomian. Bahkan tegas pelanggaran HAM. Sekarang kalau masuk KUHP, pikiran kita, yang juga apalagi yang membuat, bukan ada lagi. Karakter-karakter kejahatan luar biasa udah nggak ada. Kalau nggak ada, buat apa ada KPK? Gitu aja sekarang. Ya, makasih. Gitu aja komentar. Baik. Terima kasih Prof. Sebelum moderator, silakan kan ya Mas moderator. Jadi begini, Prof, tidak hanya dalam kasus Jiwasraya, Prof. Jadi beberapa kasus-kasus yang sekarang ini kebetulan saya ahli pidananya, Prof. Jadi ada kasus Buta Palma, ada kasus kemudian kawasan berikat, kemudian ada kasus juga yang berkaitan dengan perdagangan minyak goreng itu juga sudah terbukti, Prof, mengenai unsur kerugian perekonomian negara itu. Nah, ngitungnya tidak hanya berkaitan dengan soal-soal, kalau yang kelangkaan minyak yang berkaitan dengan kasus minyak goreng kan gampang, Prof. Dalam satu tempo tertentu, waktu tertentu, bahwa itu memang terjadi suatu kondisi di mana masyarakat sulit untuk mendapatkan pasokan minyak goreng sesuai dengan harga yang murah dan seterusnya. Nah, intinya saya ingin menyampaikan, Prof, bahwa dalam kasus-kasus misalkan seperti Buta Palma ya, kerugian negara ya, kerugian perekonomian negara yang kemudian diambil oleh korporasi dan seterusnya itu kemudian dilakukan pengembalian berdasarkan putusan dalam perkara tersebut. Artinya itu bisa diterapkan tidak hanya dalam kasus putusannya sudah banyak, Prof, dan itu dijadikan sebagai jurisprudensi banyak juga, Prof. Jadi sekarang ini banyak yang kemudian justru Kejaksaan Agung itu mendorong mengenai bagaimana pengembalian keuangan kerugian perekonomian negara itu kembali ke negara, dan itu memang sudah dilakukan dan banyak putusan-putusan yang sudah inkrah berkaitan dengan hal itu. Saya kira itu tambahan saya, Prof. Terima kasih Prof. Agus. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dengan pembicara kita yang ketiga, yaitu Dr. Emrus Yondi. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Saya terus terang banyak tadi saya wawasan baru ketika dua profesor berbicara ya. Jadi banyak hal yang baru, Prof, yang saya terima tentang proses hukum ini. Tetapi bagaimanapun kalau kita bicara hukum maupun politik atau aspek lain, tidak ada tindakan hukum atau tindakan politik yang berdiri sendiri. Pasti terjadi prosesual. Artinya bahwa secara sosiologis tidak sebenarnya sekalipun dikatakan ini persoalan hukum, ini persoalan politik. Saya melihat tidak ada fenomena sosial itu berdiri sendiri atau berada di ruang hampa. Oleh karena itu sangat berpotensi dimainkan oleh para aktor-aktor tertentu. Apakah itu para aktor hukum, aktor politik, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita secara jernih melihat persoalan ini adalah katakanlah korupsi versus pemerasan, mana lebih didahulukan. Kalau saya melihat dari si sekuen waktunya gitu ya, sebenarnya yang muncul ke permukaan itu, wacana itu adalah persoalan korupsinya. Baru kemudian muncul persoalan pemerasannya. Nah, justru sekarang yang menonjol agenda publik adalah bergeser kepada pemerasannya. Tidak fokus kepada katakanlah tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dan bahkan seolah-olah hilang pula agenda itu di ruang publik tentang ditemukannya senjata itu. Ada berapa? 12 ya, berapa itu. Nah, ini jadi tidak menjadi wacana. Artinya apa yang mau saya katakan bahwa wacana publik ini kadang-kadang digunakan, diangkat suatu isu tertentu sebagai tirai penutup dari suatu kasus tertentu. Nah, oleh karena itu publik harus kritikal melihat ini. Baru kemudian kalau kita lihat persoalan adalah tindak atau dugaan yang dianggap pemerasan, pertanyaan kritikal saya adalah kok tidak pada saat terjadi pemerasan itu langsung dilapor? Kok sudah ada tindak pidana korupsi, pelaporan dan lain-lain prosesnya baru muncul? Nah, tentu
tindakan-tindakan semacam itu tidak berarti tidak punya agenda. Kok dibiarkan? Padahal yang sepanjang saya tahu, Prof, bahwa segala sesuatu tindakan yang diduga melanggar hukum, saya pikir tidak boleh ada pembiaran. Jadi harus segera dilaporkan. Kalau misalnya ada tindakan kriminal atau katakanlah pemerasan atau apapun, saya kira secepat mungkin. Tetapi kalau kita lihat sekuennya, begitu muncul isu tentang katakanlah SEL ya, SEL itu lalu tidak lama kemudian muncul. Nah, ini pertanyaan kritikal kita. Baru kemudian masuk kepada peristiwa yang ada di pertemuan di badminton, gitu ya. Nah, kalau kita analisis semiotika, saya coba searching gitu ya, bisa dicek teman-teman jurnalis, itu cara duduknya itu berbeda. Dan pertemuan itu ternyata tidak hanya berdua. Dan itu di ruangan samping daripada bulu tangkis, tidak di ruang khusus. Tidak berada di ruang khusus misalnya di kamar tertentu. Itu adalah ruang duduk istirahat para pemain, baru di depannya lapangan. Dan kemudian mereka ada juga duduk bertiga, tapi kadang fotonya yang kelihatan 2 dan ada yang kelihatan 3. Ada orang lain. Artinya ada foto diambil dengan peristiwa yang sama yang kelihatan 2. Baru ada foto yang kelihatan 3. Seperti misalnya saya dengan Prof. Romli bisa saja di foto kami berdua, ini tidak dapat. Ini dari sudut komunikasi, ini adalah framing. Atau di dalam komunikasi ada di sini adalah gatekeeping proses. Ada yang dipotong, walaupun dipotong itu dalam bentuk kamera, artinya mengambilnya, sudut pengambilan. Nah, kemudian kalau kita lambang komunikasi yang terlihat dari foto yang dianggap sebagai suatu peristiwa dalam konteks pertemuan tersebut, karena ada fakta hukumnya peristiwa itu, coba kita lihat cara berdiri dan duduknya. Seperti Prof. Romli mengatakan, siapa yang datang ke situ. Kemudian kita lihat posisi duduk daripada SEL dan FB. FB itu angkat kaki loh, celana pendek loh. Begitu. Sementara SEL duduknya itu seolah-olah memohon. Kita belajar tentang semiotika. Begitu. Cara duduk dan lain-lain sebagainya. Itu semiotika. Karena bagaimanapun posisi kita ketika kita ketemu dengan seseorang, tentu kita harus selalu menilai diri kita, posisi kita di mana. Maka cara berdiri kita akan menempatkan kita di dalam konteks hubungan manusia lain. Katakanlah misalnya ketemu ibu kita. Pasti berbeda kalau ketemu pacar kita, misalnya seperti itu. Jadi kita akan posisikan kita sebagai anak. Nah, dalam hal ini, dari sudut itu saya melihat, kalau peristiwa itu dipakai sebagai suatu katakanlah alat, tetapi tidak cukup hanya itu saja. Apakah ada rekaman, pembicaraan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada rekaman tentang hal itu, berarti peristiwa itu bisa saja peristiwa pembicaraan tentang sesuatu. Saya baca berita adalah membahas tentang minyak goreng. Ada menyatakan itu. Nah, oleh karena itulah saya melihat, saya sependapat dengan Pak Romli, Prof. Romli, Prof. Sejatinya, sudahlah kita kedepankan dulu penanganan korupsinya dulu. Toh andaikan pun ada laporan tentang pemerasan, toh saya sepanjang yang saya tahu Prof tidak ada expired kan? Tidak ada expired. Tunggu dulu misalnya. Nanti sambil polisi bisa bekerja mencari tentu bukti-bukti tentang hal tersebut. Tapi fokus dulu kita kepada korupsi, sekalipun dikatakan sudah berubah lagi undang-undangnya, tidak extraordinary crime lagi. Idealnya menurut saya harus tetap extraordinary crime gitu ya. Tapi apa boleh buat, sudah dirubah undang-undang itu. Nah, menurut pandangan saya bahwa ketika APBN digerogoti dengan cara apapun, itu adalah yang diancam adalah kesejahteraan rakyat. Tetapi kalau misalnya pemerasan dilakukan sekalipun kita tidak setuju dengan pemerasan, gitu ya, berarti ada relasi personal di antara mereka. Si A memeras si B, relasi personal. Tetapi ketika korupsi sudah bicara APBN, menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kementerian Pertanian. Jangan-jangan gara-gara itu pertanian kita tidak produktif, sehingga beras kita tidak mencukupi, kan begitu, atau pangan lainnya. Saya kira itu sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saudara moderator. Atau ada yang didalamin. Baik, terima kasih Dr. Andrews sudah memaparkan
ini dua dari hukum, satu dari komunikasi politik. Untuk memperdalam diskusi kita pada hari ini, saya berikan kesempatan kepada kita semua yang ada di ruangan ini untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan dari pembicaraan kita supaya pembicara kita ini lebih dipertajam begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Saya berikan 2 pertanyaan pertama dulu terhadap ini, mungkin ada jurnalis yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru dari reporter majalah Keadilan Indonesia. Sebenarnya kalau terkait versus korupsi sama pemerasan sebenarnya sama-sama salah saya menurut kira ini, Prof. Nah, ini yang menjadi masalah besarnya adalah seorang pimpinan KPK. Nah, ini bagi saya ini sebuah darurat di lembaga KPK sendiri. Nah, saya ingin tanya ke Prof. Romli, ini ada apa sih sebenarnya di dalam internal KPK sendiri sehingga pimpinan KPK sendiri diduga terlibat gitu loh, Prof. Gitu. Apa yang salah? Apakah dewan pengawasnya tidak tegas atau bagaimana? Dari mana tadi? Jalan apa? Oke, dari majalah Keadilan Indonesia. Silakan Prof, bisa langsung jawab saja. Baik. Jurnalis ya, majalah apa? Keadilan. Jadi kalau tanya ada apa ya mesti tanya orang KPK dong, jangan tanya saya kan orang luar. Paling-paling kira-kira bisa. Ya, gini. Ini kan sejarah. KPK ini bukan hanya satu jilid, bukan Pak Firly aja, sebelumnya banyak. Jilid 3 itu ya telah menggariskan pada bawahannya bahwa kalian itu kita menganut demokrasi. Kalian itu penyidik tapi kalian punya hak yang sama dengan kami gitu, pimpinan. Jadi dia dibangun kritisismenya. Tapi yang sekarang Pak Firly itu jenderal yang biasa merintah bawahan. Kalau diperintah harus nurut. Ternyata terbalik, nggak nurut. Contoh kasus Anies rame. Itu karena bentrok di dalam. Ya kan? Jadi saya tahu. Ya kan? Saya tahu. Jadi masalahnya sekarang KPK itu internal ya. Masalah disiplin berorganisasi. Itu yang kelemahan paling besar. Saya lihat. Disiplin organisasi dan leadership yang lemah. Ya, saudara bayangkan maksud organisasi, disiplinnya tidak berjalan baik, leadershipnya juga lemah. Contoh, ketika Basarnas, ingat ya, itu jenderal-jenderal yang datang itu diterima sebagai tamu, ya kan? Tapi kemudian jenderal itu ngancam, saya dengar sendiri loh. Tahu nggak kalau TNI itu sumbu pendek, tahu? Itu aja udah ngeper tuh. Yang 4 pimpinan, karena yang 1 sedang di luar ketuanya. Akhirnya kita lihat perkaranya diambil alih Basarnas penyidikan. KPK hanya supervisi. Itu nggak boleh. Undang-undang KPK udah jelas. Ketika pasal koneksitas dipindahkan ke undang KPK, kita sebut KPK dalam kondisi korupsi yang dilakukan militer dan sipil, KPK harus di depan, mengendalikan, mengkoordinasikan, bukan terbalik. Yang terjadi kan terbalik sekarang. Nah ini contoh leadership. Kalau saya jadi KPK saya usir aja, ngapain? Ngapain kesini? Ini tempat saya kok. Udah gitu salah lagi. Undang-undangnya nggak begitu. Ya kan begini nih ceritanya. Nah itulah contoh. Ke dalam aja sudah tidak berwibawa menurut saya ya. Apalagi keluar. Masalah besar di KPK.
Kalau ini sekarang terjadi terus, pemerasan rame terus, KPK nggak akan bekerja bagus kok. Nggak akan. Karena semua keputusan rentut, penuntutan, penetapan tersangka itu datang dari pimpinan. Pimpinan itu 5, yang 1 menyangkap ketua. Kalau ketuanya nggak mau mikir gimana? Nggak akan terjadi korum. Begitu kalau itu nggak akan terjadi, penetapan tersangkanya hilang, akan kabur ke sananya. Makanya saya katakan kalau kita patuh pada aturan yang sudah ada, ya difahami baik polisi maupun KPK, nggak akan terjadi kisruh. Tapi kan masalahnya sekarang opini publik nomor 1. Masih ingat kata Hillary Clinton, istri presiden. Sekarang ini di dunia ini ada 4 pilar, bukan eksekutif, yudikatif, legislatif. Pilar keempat, civil society. Makanya kita jangan heran ya kalau civil society itu begitu berperan di dalam tata kelola pemerintahan termasuk urusan penegakan hukum. Nah, implikasinya. Baik. Terima kasih Prof. Mungkin dari Prof. Agus. Prof. Agus. Kalau yang tadi saya kira saya sudah cukup karena sudah disampaikan Prof. Romli, memang betul. Karena sekali lagi lembaga penegakan hukum itu memang dibutuhkan tidak hanya kompetensi tapi integritas. Ya, integritas itu sangat penting sekali ya. Integritas itu memang tercermin di dalam konsistensi dalam melakukan satu langkah-langkah. Ya, langkah-langkahnya ya tegas. Kalau misalkan aturan hukumnya demikian ya sudah. Jangan kita tafsirkan yang lain-lain. Aturan hukumnya, normanya, bunyinya aja udah kita jalankan saja. Nah, memang itu dibutuhkan saya kira soal masalah integritas itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena saya yakin banyak problem juga di internal di KPK, tidak hanya di tingkat pimpinan tapi juga di tingkat penyidik juga, terutama yang pada waktu sebelum-sebelumnya ya itu kan jadi persoalan juga gitu. Ya itu yang saya pikir tidak mudah untuk itu ya. Berbeda dengan kalau lembaga yang misalkan kejaksaan misalkan itu satu komando Prof dari atas ke bawah ya sudah itu di bawah pasti tidak akan pernah bergeser. Nah itu yang berbeda dengan yang di KPK, karena KPK komandonya A bisa saja di bawahnya bisa saja berbeda. Nah itu real terjadi dalam tadi ya beberapa kasus-kasus yang kemudian kalau saya sih karena saya terbiasa ya kalau menggunakan terminologinya bahasa Jerman Prof Romli, yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi. Kalau saya kalau berani ya jangan takut-takut. Kalau takut ya jangan berani-berani begitu. Jadi dalam proses penegakan hukum itu seperti itu saja. Dan saya pernah juga kalau misalkan orang yang tidak ada kepentingannya dengan saya, mohon maaf Prof Romli, ya saya bilang mohon maaf saya nggak bisa menemuin Anda, tapi saya sebagai tuan rumah ya saya akan berusaha untuk memperlakukan tamu dengan baik. Tapi kalau nggak ada urusannya dengan kepentingan yang menjadi kewenangan saya nggak bilang nggak mau. Dan itu clear seperti itu. Saya kira Prof Romli juga paham betul bagaimana sikap saya seperti itu. Tapi yang paling penting kan kita tegas dan kita sampaikan dengan cara yang santun itu tadi. Saya kira itu catatan saya dari apa yang tadi ditanya oleh majalah Keadilan ya. Majalah Keadilan ya, bukan jurnal Keadilan ya. Majalah Keadilan. Karena saya dulu pernah jadi wartawan Prof Romli, zaman Prof Romli tahun 99 saya pernah jadi wartawan jurnal Keadilan zaman mahasiswa S2 dulu. Jadi makanya apakah nama-namanya kok sama begitu. Tapi ternyata beda saya kira. Saya kira itu ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof Agus. Dari Pak Emrus. Oh, mungkin pertanyaan dulu. Ini nanti sebutkan nama dari media mana ya. Assalamualaikum, Prof mau nanya terkait ini, apakah dengan obrolan ini kasus Firly harus ditunda dulu penanganannya gitu. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah terkait dengan asas checks and balance 5 pimpinan KPK. Kalau satu orang itu
mau kemana-mana pasti pimpinan KPK yang lain pasti tahu. Apakah dalam hal ini pimpinan KPK yang lain wajib mundur gitu? Kemudian yang selanjutnya adalah apakah Firly Bahuri ini harus dikenakan masuk dalam UU KPK pasal 36 dan 65 atau pemerasannya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya, apakah yang terakhir aja yang saya dengar ya, masuk pemerasan itu termasuk bukan hanya kode etik kalau terbukti ya. Pemerasan itu kan kejahatan. Kode etik itu jauh sebelum itu. Jadi pelanggaran hukum serta merta adalah juga melanggar kode etik. Tapi melanggar kode etik belum tentu merupakan pelanggaran hukum gitu. Jadi peranan Dewas itu adalah kode etik. Jadi kalau sudah terjadi ada pemeriksaan pelanggaran hukum, tidak perlu lagi Dewas ngapain. Buat apa lagi? Karena hukum perlu dijalankan. Kecuali kalau belum, seperti Tanak, masih ingat kasus Pak Tanak yang katanya nelfon segala macam. Itu Dewas memang. Saya ahli di situ, bantu Tanak itu menjelaskan. Tapi kalau model Pak Firly, dugaan pemerasan sudah mulai diperiksa, buat apa lagi etik? Etiknya udah lewat sebetulnya. Jadi Dewas Pak Tumpak jangan buang-buang waktu lah, ya biarkan aja sampai terjadi bukti-bukti yang cukup. Sudah selesai. Tuh ya pertanyaan terakhir ya. Apalagi tadi, aduh lupa. Saya nggak catat sih. Apalagi deh, malum lah. Yang kedua tadi apa Dok? Ya. Pertanyaan pertama, 36. Iya, Apakah itu pemerasan? Pasal 36 mengenai etik, kode etik pimpinan KPK. Kalau udah bicara pemerasan nggak ada lagi perlu ditanyakan mengenai kode etik, jelas dilanggar kalau terbukti. Ngerti nggak? Karena pasal 36 itu hanya pimpinan KPK dilarang langsung tidak langsung berhubungan dengan calon tersangka. Dan banyak lagi. Jadi nggak ada yang pelanggaran hukum. Pelanggaran hukumnya ya yang ada di KUHP pidana atau di Undang-Undang Tipikor. Ya. Apalagi pertanyaan tadi? Check and balance. Check and balance itu dalam prinsip politik ya. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga partisipasi publik. Tapi kalau check and balance di dalam KPK tidak mengenal. Yang mengenal itu pimpinan KPK bekerja berdasarkan azas kolegialitas. Artinya kalau ada putusan perkara digelar, satu saja disenting, nggak jadi perkara. Satu saja, nggak lanjut. Harus sama-sama. Itu kan pemikiran yang ada di dalam norma. Saya pernah diminta samad. Ingat samad tuh. Jangan samad. Pak Ruki saja dulu tanya, gimana ini? Harus semua bareng-bareng. Susah. Nah, gitu kan. Kalau sama bilang susah bro. Kita memutus BB keluar. Gak jadi-jadi kan. Saya bilang ya itulah normanya. Patuhi saja. Ya ini jalan pintasnya ya. Terobosannya ini gara-gara norma itu. Bagian samad, bagian BB perkaranya jadi masing-masing. Itu yang terjadi. Jadi nggak ada check balance. Ya, malah terakhir nih, karena itu nggak mungkin, sistemnya voting, tahu di voting. Jadi dari 5 itu calon tersangka itu di voting. Mana yang setuju? 3, lawan 2, jadi tersangka. Saya juga nggak setuju ya. Kita menerima akal saya ya. Bagaimana nasib orang ini. Bukan dia aja, bukan si A, istrinya, anaknya, masa depannya di voting. Itu masalah besar di KPK. Saya nggak tahu sekarang ini, apa masih dipakai nggak? Karena itu artinya ya pertimbangan-pertimbangan kemanusiaannya udah hilang. Jadi bukan di DPR kan, kalau DPR voting. Kalau nasib orang di voting ya kan?
Dan implikasinya sangat luas. Nah, itulah yang saya kata ya. Demikian jawaban saya. Masih ada? Cukup. Prof. Agus, buat tambahan dari pertanyaan tadi. Saya cukup, saya kira kalau yang tadi cukup tadi. Saya tidak menambahkan apa-apa karena prinsipnya dalam penegakan hukum itu yang tadi saya sampaikan, ya di dalam aturannya tinggal dilaksanakan saja secara konsisten saja itu. Kalau aturannya ternyata memang dalam proses penegakan hukumnya tidak cukup bukti, jadi pertimbangannya bukan persoalan bagaimana melanjutkan perkara ini itu dengan cara voting atau dan seterusnya, tapi pertimbangannya adalah berdasarkan alat bukti. Kalau alat buktinya nggak cukup ya jangan dipaksakan. Kan saya kira sebenarnya begitu, karena di dalam hukum acara pidananya kan demikian. Jadi tidak perlu kemudian mencari-cari dalih dengan alasan bahwa ini demokratis dan seterusnya, meskipun tidak tercukupi alat buktinya maka kemudian dipaksakan. Kan banyak kasus-kasus yang dulu-dulu juga seperti itu kan. Ada beberapa kasus-kasus yang alat buktinya tidak cukup tapi kemudian dipaksakan ya, bahkan kemudian ini sepertinya tidak boleh terjadi lagi dalam proses penegakan hukum tadi. Saya kira catatan saya yang terakhir berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu, ya memang mestinya ini selalu menjadi, ini soalnya isu ini seksi Prof. Romli karena apa? Karena ada momentumnya adalah berkaitan dengan mendekati pemilu 2024. Nah, selalu ini dijadikan sebagai kembali lagi ke soal-soal itu. Makanya saya katakan, sudahlah kalau misalkan penegakan hukum ya murni saja penegakan hukum. Kalau memang tidak tercukup, tidak memenuhi alat buktinya nggak cukup ya jangan dipaksakan untuk kemudian dinaikkan statusnya dalam tahapan penyidikan dan seterusnya. Kalau memang nggak cukup ya sudah dihentikan saja. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi dengan filosofinya atau terminologi bahasa Jerman tadi. Ya, kalau takut ya jangan berani-berani, ya kalau berani ya jangan takut-takut, tapi dasarnya pertimbangannya adalah selalu pada aturan hukumnya. Sehingga demikian, kalau memang ternyata nggak cukup bukti, ya sudah di SP3 saja. Toh memang itu ada di dalam aturan hukumnya dan kita bisa pertanggungjawabkan. Ketika kemudian nanti mau dibuka lagi, ada alat bukti yang cukup, maka baru kemudian ini bisa dibuka lagi. Tapi kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Ya sudah, hentikan saja. Dan itu hal yang biasa. Daripada kita memaksakan sesuatu kasus, ingat saya mungkin belajar, kalau belajar S1 itu dulu, Prof. Romli, ada kasusnya Sengkon dan Karta. Kasus Sengkon dan Karta itu sesuatu kakak beradik yang kemudian divonis dijatuhi hukuman karena dia dengan membunuh secara berencana. Padahal sebenarnya dia bukan. Kita tidak boleh lagi mengulang kesalahan yang sama ya, karena menghukum orang yang tidak bersalah itu lebih jahat daripada kita kemudian tidak melakukan hukum orang yang memang sebenarnya melakukan satu perbuatan pidana. Dan ini merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa, saya pikir, kalau kita menghukum orang yang tidak bersalah. Saya pikir itu catatan saya. Terima kasih Prof. Romli. Mohon maaf, ini saya nggak bisa sampai jam 3 karena mau ke stasiun kereta, Prof. Balik ke Jakarta, Prof. Romli. Ya, terima kasih Prof. Agus. Terima kasih Prof. Agus. Baik, dari Boleh saya merespon? Baik, saya pikir dari pertanyaan teman-teman ya menarik. Saya pikir kalau misalnya apakah memang sudah bukan katakanlah korupsi dan pemerasan, ya sama-sama melanggar hukum gitu ya. Saya kira sama-sama suatu hal yang penting kita proses. Tetapi kalau suatu kasus itu bersamaan dan saling terkait gitu ya, dan kalau itu ditangani secara bersamaan, itu kan bisa menjadi saling menutup agenda satu dengan yang lain ya kan, karena terkait orang yang sama. Idealnya menurut saya menangani suatu kasus itu, kita kalau dalam konteks hukum ada yang dilihat dari kemanfaatan hukum dan sosiologi hukum. Demikian juga dari sudut kasusnya, kasus itu bagian dari persoalan hukum. Harusnya kasusnya juga kita lihat adalah kemanfaatan kasus ini
dan sosiologi daripada kasus ini. Nah, kalau karena memang lebih dulu muncul adalah korupsinya, kenapa tidak? Ini dulu kita tuntaskan. Tetapi bukan anggaplah dengan asumsi nanti yang diduga melakukan itu bisa saja tidak bersalah atau bersalah, tapi kasus ini lanjutkan lagi nanti, kasus pemerasannya maksud saya. Supaya memang kita jernih melihat persoalan. Kalau begini saya melihat dari aspek publik gitu ya. Publik nanti yang mana yang mau diikuti. Nah, ketika itu secara berbarengan dilakukan, amat sulit kita nanti melihat bahwa ini benar-benar enggak persoalan hukum secara jernih. Nah, untuk itu saya pikir saran saya adalah kenapa tidak didahulukan dulu paling tidak proses korupsinya sehingga mengikut kasus, bukan berarti harus selesai dulu, tidak, tetapi kedepankan dulu. Misalnya katakanlah kalau kita lihat tahapan proses hukum, katakanlah korupsinya sudah sampai pada proses di pengadilan, misalnya seperti itu, baru katakanlah pemerasan dimulai. Tapi ini tampaknya seolah-olah berbarengan dan juga sudah mendahului atau saling mendahului. Kan kita lihat kasus di KPK sudah ada penggeledahan, kan begitu kan? Kemarin juga sudah ada penggeledahan tentang pemerasan. Jadi persepsi publik apa yang terjadi? Dua-duanya diberikan penggeledahannya. Nah, ini sangat tidak produktif secara kemanfaatan menangani kasus dan juga dari aspek sosiologi kasusnya. Untuk itulah saya berpendapat bahwa sejatinya sementara ada jarak lah. Kalaupun kan harus selesai dulu kasusnya udah final baru dilanjutkan, tidak. Ada suatu rentang waktu tahapan. Jadi tidak berbarengan seperti itu sehingga publik bisa secara jernih mengikuti persoalan tersebut. Baru kemudian adalah dengan demikian nanti ketika kasus itu terjadi seperti yang saya usulkan itu, sehingga kita bisa melihat kasus korupsi secara jernih, gitu ya, persoalannya, katakanlah penyelidikannya dan lain-lain sebagainya. Karena saya melihat bahwa dalam kasus juga tentang pemerasan, gitu ya, pertanyaan kritikal saya sebenarnya menarik, yaitu kok baru dimunculkan setelah muncul ini. Begitu. Anggaplah dengan asumsi boleh jadi benar itu ya. Dengan asumsi boleh jadi benar. Tetapi mungkin enggak agenda ini digunakan untuk menutupi agenda yang lain. Sama-sama benar bisa saja terjadi. Jadi ada suatu kalau kita di media massa gitu kan, ada penonjolan tertentu untuk menutupi agenda tertentu ya. Kita agenda setting kita belajar itu kan di media massa gitu kan. Sehingga kita tonjolkan kasus tertentu supaya ini tidak mendapat perhatian. Ya kan? Itu agenda setting atau framing seperti itu. Nah, mungkinkah itu dilakukan katakanlah di proses hukum, tonjolkan dulu yang lebih dulu, yang urgent dan yang penting, baru mengikut. Tidak dilakukan secara berbarengan sehingga kasus ini bisa secara jernih diikuti oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat berhak tahu secara jernih terurai kedua persoalan ini. Jadi tidak merupakan suatu agenda berbarengan secara simultan menjadi agenda bisa saling mengaburkan satu dengan yang lain. Saya kira demikian. Lanjut ya. Ini ceritanya makin panjang. Jadi gini ya, KPK itu monster. Buat siapa? Hakim. Hakim tipikor itu kalau perkara dengan KPK gemeter itu karena dibully, diawasi, dibebaskan, boleh selesai lah itu karir hakim. Bukan saya bicara sembarangan ya, saya dengar sendiri. Contoh, saya menjadi ahli dalam perkara Dimyati, yang suap. Ahli bukan dari pihak Dimyatinya yang nyuap. Saya periksa kronologis faktanya. Hakim itu nggak terima uang, hanya pernah memberikan janji kepada sekretarisnya bicara, Bapak sudah janji membantu, hanya itu. Kebetulan di sana orang dari Bandung, datanglah KPK, jaksa, Prof saya murid Prof, ya udah duduk sini. Masih ingat nggak pelajaran semester 3? Apa tuh Prof? Nulus testis. Satu saksi bukan saksi.
Saya mau tanya sekarang. Sekretaris itu memberitahu si pengacaranya Hakim Dimyati janji membantu itu berapa orang yang dengar? Hanya dia Prof sendirinya. Nah itu bukan bukti. Kok bisa orang ini masuk ke pengadilan? Ya, diam deh. Perintah Prof. Siapa yang merintah? Saya tanya terus kan. Kalau saya itu penasaran orangnya. Anu-anu kan nanti saya cek. Kan? Saya cek juga nggak bisa jawab pimpinan. Ya pokoknya terjadi seperti itu. Lalu saya ke Mahkamah Agung bertanya, penasaran kan sebagai rakyat yang ngerti hukum, bagaimana bisa hakim di pengadilan negeri Bandung ini menjatuhkan putusan 8 tahun buat orang yang dituduh suap tapi nggak pernah terima suap. Bisa gimana? Saya bertanya kenapa? Kalau hakim sendiri bisa tanda petik menzolimi rekan hakim sehingga 8 tahun, gimana saya? Pertanyaannya saya bilang berat buat kita ini. Kalau lah itu menjadi satu putusan begini Prof, katanya ini cerita ya terus terang aja biar tahu. Kami itu sudah gentar kalau perkara dipegang KPK. Kenapa? Karena kami merasa terintimidasi. Saya paham. Karena begini, semua laporan harta kekayaan pejabat termasuk hakim, jaksa itu ada di tangan KPK. Jadi KPK tahu Pak Romi ini gajinya berapa setahun, kok lebih banyak, kenapa? Itu bisa terjadi. Itu. Jadi mau nggak mau, masih ingat jilid 3? Sama, putusan langsung aja tok palu, masuk penjara semua. Karena itu. Jadi ini seperti saya katakan monster kalau begini. Makanya saya di mana-mana sekarang yang inisiatif memulai KPK, saya katakan bubarkan saja. Begini bubarkan itu karena sudah melanggar hati nurani kemanusiaan kita. Hukum hanya perisai aja, window dressing tuh ya, perisai aja hukum, gakum. Tapi di balik itu, waduh, ya Pak. Jadi saya sebagai ahli hukum tuh miris, prihatin, mau diapain lagi? Yang harusnya perkara korupsi didahulukan, kenapa didahulukan dulu? Karena korupsi itu pelanggaran HAM, hak rakyat habis, APBN habis. Yang terbanyak perkara korupsi 90% ini dari pengadaan lelang barang dan jasa pemerintah. Artinya apa? RAPBN itu habis 35%, menurut Bung Hatta, masih ingat nggak? Cerita. Jadi memang kejahatan luar biasa, jadi harus didahulukan. Kan tidak dimengerti oleh masyarakat. Masyarakat senang gonjang gajinya, fili ya kan? Karena ketidakpahaman. Opini publik yang mempengaruhi sehingga perkara ini jalan dua-duanya. Opini publik. Makanya yang penting bukan hanya kesadaran publik, kesadaran hukum masyarakat harus terbiasa memastikan bahwa semuanya yang tadi disebut Pak Agus tuh, the due process of law. Semua ada aturannya di mana setiap orang tidak boleh ya ditetapkan tersangka atau dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu bisa sekian 480 hari sampai PK itu. Jadi nahan dirilah publik. Jangan menduga-duga terus memastikan gitu. Ya kan? Itulah pesan saya. Baik, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi? Silakan. Sebutkan nama dan media apa ya. Selamat siang, izin Prof. Romli, saya Ari dari forumkeadilan.com. Saya ingin bertanya tadi kan Prof mengatakan ex-ketua KPK tidak boleh menjatuhkan ketua KPK yang sekarang.
pertanyaan saya, apakah ada kemungkinan pernah terjadi sebelumnya kasus pemerasan tersebut, termasuk pertemuan pimpinan KPK dengan tersangka di lantai 15 waktu itu, Prof? Terima kasih. Lama-lama bongkar-bongkar ini nggak bohong. Ini kayak inget itu lagunya Iman Fals ya, bongkar. Ini ya, kalau cerita pemerasan di rutan Pungli udah lama, baru ketahuan sekarang. Jadi jangan heboh, karena dulu tuh kompak, berarti nggak kompak? Dari pimpinannya ke bawahan tuh kompak, satu suara. Kenapa kompak? Karena punya kepentingan yang sama. Ngerti nggak? Kalau sekarang kepentingannya nggak sama, jadi bubar, heboh, ya kan? Di Pungli di rutan udah lama. Jangan hanya Pungli, istri tersangka pun dilecehkan. Gimana? Ngomong. Rusak. Tidak ada satupun ya yang kasus sekarang muncul, dulu nggak pernah terjadi pemerasan. Nazarudin ingat ke Demokrat, bukan bagaimana itu, berdarah-darah di sana. Jadi kalau mau cerita pemerasan dari dulu ada, hanya dulu nggak keluar. Kenapa? Kompak, solid. Sekarang nggak kompak. Coba kalau sekarang kompak kayak dulu, nggak berdarah-darah tuh Pak Fili saya. Kita ambil hikmahnya bahwa memang pada saatnya ini momentum ini KPK harus diberantas, bukan korupsinya, KPK yang mesti diberantas. Momentum sebetulnya. Masyarakat jangan cuma rame-rame aja. Satu pun kan dari pimpinan KPK yang lama itu gak berani bicara bubarkan KPK, ya kan? Kenapa? Karena harapan lembaga ini eksis terus, di mana dia bisa berkolaborasi. Yo. Jadi ini siapa yang disebut penjahat ini? Koruptor itu siapa? Nah itu, jadi karena saudara tanya saya jawab, ya. Demikian ya jawaban saya. Baik, kita sudah sampai kepada penghujung acara kita ya. Waktu kita sudah selesai ya untuk kita diskusi dan bertanya jawab. Tapi izinkan saya untuk bertanya satu saja, Prof, sesuai dengan tema kita ya. Mungkin singkat saja, Prof, untuk menjawab. Ini korupsi versus pemerasan ini menurut Prof mana yang lebih didahulukan? Singkat saja, Prof. Judulnya juga salah. Judulnya salah. Nggak sebanding. Korupsi, kejahatan luar biasa. Pemerasan itu perorangan. Yang diuntungkan perorangan. Itu negara yang dirugikan. Jadi terlalu jauh kalau dibanding-banding, ya kan? Kalau mana yang harus didahulukan ya korupsi kalau saya. Tidak perlu diversuskan. Ini dua yang berbeda, jauh berbeda. Pengaturannya juga jauh, ancaman hukumannya jauh juga berbeda, lebih berat korupsi kok, ya. Sampai mati dan seumur hidup. Nggak ada pemerasan mati sampai seumur hidup, ya kan? Nah, ya jadi daluarsanya pun korupsi lebih panjang, 18 tahun. Pemerasan cuma 6 tahun daluarsa, ya kan? Dari situ aja kelihatan memang nggak sebanding, ya kan? Kalau disebut Firly, Bahuri, dan SYL masih sebanding tuh. Yang satu menteri, satu pimpinan KPK, kan gitu. Jadi itu aja komentar saya. Baik, biar Pak Emrus. Baik, saya pikir closing statement saya tetap pada pendapat saya dari awal. Kita kedepankanlah kasus korupsi ini kita tuntaskan. Baru kemudian mengikut setelah katakanlah tidak harus selesai, tetapi ada jeda waktu katakanlah 6 bulan atau 1 tahun baru mengikut.
Jangan berbarengan supaya tidak jadi semacam agenda penutup satu dengan yang lain. Dan juga publik perlu tahu proses ini. Kalau dua-duanya berjalan, jadi publik jadi kabur nanti tentang pemahamannya tentang proses tersebut. Yang terakhir saya mau katakan, saya pikir kedepankanlah persoalan daripada kasus korupsi karena menyangkut uang kita bersama. Ya kan? Pemerasan relatif seperti Prof. Romli katakan menyangkut uang mereka pribadi. Jadi uang negara, uang pajak negara, uang pajak dari rakyat itu kedepankanlah kita tuntaskan itu sehingga nanti bisa terungkap siapa-siapa yang dalam tindakan korupsi tersebut sehingga dana atau pajak negara itu benar-benar untuk pembangunan, tidak masuk ke kantong daripada oknum-oknum pejabat tertentu. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan untuk kedua pembicara ya, karena Pak Prof. Agus sudah lebih dulu keluar dari Zoom. Baik, terima kasih atas kehadiran saudara-saudari semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di live streaming YouTube Gogo Bangun Negeri. Kita akhiri acara kita pada siang hari ini. Kita bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat siang.